Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, kita jumpa lagi di Kabar Tapin. Nah, ini podcastnya Urang Tapin. Kita hari ini kedatangan tamu yang spesial dan di tempat yang spesial. Nah, kita berada di luar ruangan kali ini. Nah, dan narasumber kita ada Bapak PJ Bupati Tapin, Pak Saprudin. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kita lagi sejuk ayam gini ya, Pak. Suasana di pinggir bendungan itu kan. Ya, di Bendungan Tapin. Iya. Nah, kita ngobrol ini, Pak, terkait Ruwai Rindu Meratus. Ya. Nah, Ruwai Rindu Meratus ini kan yang baru-baru ini viral di Tapin, di Kalsel, yang masuk Karisma Event Nusantara. Gimana nih, Pak? Ruwai ini, Pak? Saya sebagai penjabat Bupati Tapin sangat menyambut gembira Ruwai masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2024, di mana kegiatan ini merupakan yang disupport oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ini manfaat dan sisi positifnya adalah di mana dengan adanya kegiatan Ruwai ini, maka bukan saja seni budayanya dikenal oleh orang lain, tetapi juga tempat pengadaan daripada kegiatan Ruwai ini pun juga akan terpromosikan dengan baik. Contohnya adalah Bendungan Pipitak ini. Nantinya orang akan melihat keindahan, kenyamanan, kemudian eksotik dan sebagainya, sehingga ini orang lebih keinginan untuk datang ke tempat ini. Apalagi event Ruwai ini berada di ini ya, Pak, di Bendungan Tapin ini ya, Pak. Iya. Sebagai promotor pariwisata juga. Promotor wisata. Jadi makanya nantinya itu kan dari pihak kementerian akan datang. Nah, secara tidak langsung ini mempromosikan yang secara tidak langsung bagaimana Bendungan Pipitak Tapin, Bendungan Tapin, dan juga Kabupaten Tapin secara umum, ini orang akan melihat, lebih mengenal lagi, ternyata Tapin itu indah, budayanya banyak yang bisa nanti kita promosikan dari kegiatan Ruwai nantinya. Dengan masuknya ke Karisma Event Nusantara ya, Pak. Salah satu event di Tapin ini kan Ruwai Rindu. Akan berdampak nggak sih ke pariwisata kita di Tapin, Pak, secara umum, Pak? Iya. Jadi kita sekali lagi, orang ingin ikut dalam Karisma Event Nusantara ini kan seluruh Indonesia berebut ingin bisa tampil. Karena yang melakukan kurasi itu adalah para ahli, para pakar-pakar di bidangnya. Nah, ini momen yang sangat baik di mana Ruwai Rindu Meratus itu masuk dalam Karisma Event. Nah, manfaatkanlah kegiatan itu dalam rangka kita mempromosikan bukan saja budaya kita, ada kearifan lokal, apakah itu dalam hal kerajinan, kemudian juga ada kulinernya, ada fashionnya, dan juga atraksinya. Malah nantinya kita mengharapkan di sana juga akan diadakan semacam seminar. Bagaimana kita mengangkat budaya dan seni ini bisa lebih berkiprah lagi, bukan hanya regional tapi juga di nasional. Jadi dalam kemasan pariwisata itu ada edukasi. Iya. Benar itu juga ya? Iya, termasukkan itu. Mudah-mudahan nantinya karena tahun ini ada event yang sangat diharapkan ini sih bisa mendapat support, itu adalah di mana UNESCO akan melakukan penilaian terhadap Geopark Meratus. Inilah kesempatan kita, ini bagian daripada itu. Budaya kita, apalagi kita lihat bagaimana budaya di seputar Bendungan ini, ada namanya kurung-kurung. Ini cukup langka, di lain tempat tidak ada. Nah, ini momen itu bisa diangkat. Oh iya, jadi kultur masyarakat adat Dayak. Ada Dayaknya diangkat itu kan. Budaya-budayanya. Budaya-budaya di sini kita angkat sehingga
Orang dulunya tidak tahu, menjadi tahu. Itu masuk salah satu ini nggak Pak? Apa? Geopark Maratus nggak sih Pak? Situs budaya dan lain-lain itu Pak? Iya, karena geopark itu bukan saja hubungannya dengan geodiversity. Jadi yang hidup di atas, apakah itu tanaman, apakah itu binatang, itu bagian daripada geopark. Nah, sama juga dengan budaya, itu juga bagian dari geopark. Karena aktivitas orang itu adalah bagian dari geopark. Iya, jadi akan sangat keren ya Pak, Ruai Rindu 200 ini. Iya, makanya Iya. kita sangat terima kasih dengan pemerintah dari kementerian yang sudah memberikan Ruai masuk dalam Karisma Event Nusantara. Kalau ini Pak, dari kacamata Pian ini kan, promotor-promotor dari Ruai Rindu ini kan anak muda nih Pak. Gimana Pak komentar Pian terkait itu Pak? Kami sangat sebagai pemerintah sangat menyambut gembira karena anak-anak muda ini punya banyak pemikiran, banyak ide-ide yang sangat baik untuk melestarikan budaya kita yang ada di daerah kita ini. Nah, inilah kita mengharapkan orang-orang muda ini terus berkreativitas dan sebagainya. Apa-apa yang kita gali, inilah momen-momen yang untuk kita kenalkan. Jangan berpikiran yang wah. Jadi yang sangat kecil dulu. Kita mulai yang kecil-kecil dulu. Nantinya orang akan dengan sendirinya akan tertarik nantinya. Oh iya, datang ke sini Pak, jadi Iya, magnet magnet. pariwisata kita Iya. ya Pak. Iya. Kalau ini Pak, apa di Karisma Event Nusantara ini keterlibatan masyarakat adat, kalau menurut Pian gimana Pak? Iya, itu harus. Jadi mereka pun nantinya bisa dilibatkan bahwa ini bagian dari budaya. Ini adalah peninggalan para leluhur. Perlu ini dilibatkan dan sama-sama bagaimana kita melestarikan. Karena para tutuh adat, kemudian para damang-damang istilahnya itu mereka bagian dari budaya. Budaya yang mereka tahu. Sehingga nantinya harapan kita itu jangan sampai hilang. Kalau ini kan Pak, di daerah Bendungan Tapin ini kan yang area venue-nya Ruai Rindu ini kan ada budaya masyarakat itu namanya aruh adat. Habis itu ada lagi budaya-budaya lain itu Manugal Bani Petaungan. Nah, katanya itu mau ditarik ke acara Ruai Rindu. Menurut Pian apa menjual kultur budaya itu gimana sih Pak dari perspektif pariwisata Pak? Wah, ini Mahal kah atau gimana nih Pak? ini sangat baik. Jadi makanya gini, generasi kita sekarang namanya menanam padi itu kadang-kadang sudah mulai ditinggalkan. Iya. Bagaimana manugal, bagaimana yang lain. Nah, hal-hal seperti ini kesempatan kita mengenalkan. Ini merupakan dari bagian suatu destinasi wisata. Wisata kearifan lokal. Jadi semacam wisata edukasi. Wisata edukasi. Bagaimana orang bercocok tanam. Oh, dulunya di daerah sini Pegunungan Meratus orang bertani itu karena tidak dapat sawahan maka orang dengan manugal. Alatnya pun sangat sederhana. Orang wah ternyata kekayaan budaya kita sangat tinggi. Dan itu apa dalam perspektif pariwisata tadi Pak, minat orang untuk lihat itu kalau luar negeri kan kalau kultur budaya dia tertarik Iya, tuh tertarik. melihat budaya-budaya itu. Karena contoh gini, di Pulau Jawa orang bertani, orang beternak ini suatu destinasi. Bagaimana ngasih makan pada binatang, bagaimana orang bercocok tanam di sawah, itu merupakan hal yang sangat menarik. Di luar negeri kadang-kadang hal itu tidak ada. Tempat kita. Inilah peninggalan nenek moyang kita, bagaimana dulunya dia mempertahankan hidup, bagaimana dia sebagainya mencari mata pencaharian. Untuk itu ya dengan bercocok tanam tapi dengan tanah tugalan. Jadi dengan event Ruai Rindu yang akan datang nih malah akan pengunjung kayaknya akan disuguhkan apa view pemandangan alam, wisata alam dan wisata budaya yang plus apa tadi edukasi tadi malah nggak bakal rugi datang ke sini ya Pak. Nah makanya momen ini kesempatan kita suguhkan sebaik mungkin
atur sedemikian rupa acaranya itu dari awal, sehingga nantinya bagaimana orang itu ketika kesini itu punya kesan yang sangat positif. Apakah itu dengan keindahan alamnya, kemudian juga dengan budayanya, maupun adat istiadat yang ada. Kalau kita lihat ya Pak, di belakang kita kan ini bendungan cukup luas nih kan Pak. Ya, Hal-hal apa aja sih Pak kalau dari PIN yang bisa dikembangkan di sini Pak? ya. Ini pertama kita lihat dari view-nya dulu. Bendungan ini view-nya sangat menarik sebagainya. Nah, nantinya ini juga bisa diadakan event yang bisa untuk menarik orang banyak. Apakah itu permainan di air atau yang lain. Sehingga nantinya orang ke sini di samping orang berwisata, tapi ada yang bisa dilakukan. Sehingga orang bisa berlama-lama di sini. Dengan orang berlama-lama itu UMKM bisa jalan. Sisi ekonominya. Ekonominya. Nah, akhirnya apa? Kearifan lokal di sini bisa dijalankan, bisa dikembangkan. Apa kulinernya, apa makanan-makanan yang khas bisa kita angkat. Tapi kan ini Pak di kawasan bendungan nih wewenangnya Balai Wilayah Sungai. Nah, kita lihat kan juga ada beberapa venue-venue yang dibangun untuk kesenian. Nah, untuk izin-izin untuk bikin kegiatan itu gimana Pak? Jadi tadi pihak balai sudah membuka ruang, membuka pintu. Silahkan manfaatkan sarana ini, tapi tolong jaga. Sama-sama kita pelihara. Nantinya, karena apa? Mereka pun perlu juga kelestarian lingkungan ini perlu terjaga. Nah, tapi juga masyarakat di seputar bisa kita bina sama-sama bagaimana ini suatu kekayaan bagi kita. Sama-sama kita menjaga, sama-sama kita melestarikan. Ini mendapat suatu hal yang sangat positif dari sisi ekonomi, budaya maupun yang lain. Oh, jadi dari pihak PWS ini membuka ruang Sudah membuka ruang berikan. untuk kolaborasi. Iya. Saya berkolaborasi. Nah, itulah kita hal-hal momen seperti ini kita manfaatkan bagaimana kita mengembangkan sisi pariwisata maupun yang lain. Ini terakhir ya Pak. Kan dari Karisma Evanusa terkait Karisma Event Nusantara kan terkait Ruwai tadi. Itu mungkin berkelanjutan apa tidak, Pak? Makanya ini kesempatan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Manfaatkanlah bahwa kita layak masuk dalam Karisma Event Nusantara. Karena apa? Dari sekian ribu yang mengajukan seluruh Indonesia, hanya 110 yang bisa dilakukan oleh kementerian. Salah satunya adalah Karisma Ruwai Rindung Ratus yang ada di tadi. Iya. Itu dari banyak ribuan yang dikurasi ya Pak. Iya, yang dikurasi itu ternyata alhamdulillah kita Ruwai Rindung Ratus ini masuk dari bagian daripada yang 110. Keren ya Pak. Wah, itulah makanya hal-hal momen seperti ini tolong manfaatkan, jangan sia-siakan. Karena apa? Ken itu selalu tiap tahun selalu dia lakukan. Jadi kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Mungkin Pak, pada penonton promosi dikit ya Pak terkait Ruwai Rindung Ratus untuk tahun depan harus apakan nih Pak untuk daya tarik? Masyarakat Kalimantan Selatan dan juga Indonesia umumnya, datanglah kita ke tempat di mana Ruwai Rindung Ratus akan melaksanakan kegiatan apakah itu budaya maupun dalam hal kita menggerakkan ekonomi kreatif. Juga alam di bendungan ini sangat indah. Sayang momen seperti ini tidak dimanfaatkan. Datanglah bersama-sama menyaksikan kegiatan Ruwai Rindung Ratus nantinya, dan itu dibarengi dengan kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Ayo sama-sama kita ke Tapin. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini perbincangan kita nih syahdu banget Pak. Oh. Alhamdulillah. Mungkin itu aja kawan-kawan.
Pak Safrudin, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, Pak. Ya, sehat-sehat, mudah-mudahan sukses selalu untuk Ruwai 500. Mudah-mudahan ini suatu momen yang sangat menarik, bisa mengenalkan bukan saja masyarakat di seputar bendungan ini, tapi juga nantinya secara umum adalah Tapin umumnya. Kawan-kawan, mungkin itu aja perbincangan hangat kita dengan PJ Bupati, dengan Pak Safrudin. Jumpa lagi di lain waktu bersama podcast Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.